Aku masih ingat malam itu, lebih jelas dari wajah ibuku sendiri. Malam ketika segalanya pecah dan tidak pernah utuh kembali. Namaku tidak penting. Aku hanya satu dari banyak orang di Sodom yang tumbuh tanpa takut, tanpa malu. Kami hidup di jalanan yang lebih akrab dengan hinaan daripada doa. Dan kami bangga akan itu. Tapi malam itu, segalanya sunyi sebelum badai. Desas-desus menyebar cepat. Luth menyembunyikan tamu, lelaki, tampan, asing. Mereka berjalan ke rumahnya dalam senyap, tapi setiap mata yang melihat tahu, mereka bukan manusia biasa. Entah malaikat, entah kutukan. Tapi kami buta oleh nafsu dan tertawa seperti binatang lapar. Kami berkumpul di depan rumah Lut, ratusan, mengerumuni rumah itu seperti serigala mengendus bau darah. Bukakan pintu itu, Lut. Kau tahu apa yang kami mau? Dia membuka pintu, berdiri di sana bukan sebagai nabi, tapi sebagai perisai terakhir antara kami dan tamunya. Matanya penuh luka, tapi tetap berdiri tegap. Jangan hinakan tamuku, katanya. Kami menertawakannya. Tapi lalu, segalanya berubah. Salah satu tamunya melangkah ke depan. Ia tak bersuara, tapi tatapannya seperti menusuk ke dasar jiwaku. Ia mengangkat tangannya. Gelap, mataku seperti terbakar. Jeritanku bercampur dengan jeritan banyak orang. Kami tersungkur. Tangan-tangan meraba tanah. Tubuh-tubuh saling menindih. Panik, bingung, buta. Dan dari kegelapan, aku dengar suara yang tenang. Terlalu tenang. Wahai Lut, pergilah, azab akan datang saat fajar. Jangan biarkan siapapun menoleh ke belakang. Malam berakhir, tapi dunia tidak menjadi terang. Langit menghitam seperti luka terbuka. Udara menjadi berat. Burung-burung tak berkicau. Bahkan anjing-anjing liar menghilang. Seolah bumi menahan napas, menunggu pukulan terakhir. Aku melihat Lut dan keluarganya berjalan menjauh. Dia meter, tapi ada satu, istrinya, yang berhenti. Ia menoleh. Tubuhnya mematung dan dalam sekejap, tak ada lagi yang hidup darinya. Dan saat itulah langit pecah. Bukan hujan, bukan petir, tapi batu-batu menyala jatuh dari langit, seperti hujan dari neraka. Mereka menghantam tanah, bangunan, tubuh, apa saja yang masih berdiri. Orang-orang berteriak, sebagian saling mendorong, saling injak. Aku melihat seorang anak terbakar hidup-hidup di pelukan ibunya. Aku melihat seorang pria yang dulu memimpin pasar kini terbaring terbakar. Tangannya masih terangkat ke langit. Aku berlari, tapi tak tahu kemana. Bumi di bawahku berguncang. Langit di atasku menyala. Kota kami, Sodom, berubah jadi kuburannya sendiri. Aku jatuh, tubuhku berdarah, napasku putus-putus. Dan di tengah panas dan kehancuran itu, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, Lut benar, kami yang salah. Dan sekarang tidak ada lagi waktu untuk memperbaikinya.